Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 15 Februari 2022, yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah layanilah sesamamu dengan karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pagi ini kita diingatkan agar melayani sebagai pengurus yang baik atas kasih karunia Tuhan. Pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan dipermuliakan atas hidup kita dengan membawa jiwa-jiwa yang baru untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan disenangkan karenanya. Kita akan merasakan sukacitanya memenuhi hati kita. Pada saat itulah kita menggenapi rancangan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Bila kita mengetahui kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka ada hal yang harus kita lakukan. Pertama, pergunakanlah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk memuliakan namanya. Hal ini bukanlah untuk kebanggaan diri kita sendiri, melainkan untuk mengenali rancangan Tuhan dan menghargainya dengan mewujudkan panggilannya melalui pelayanan kita. Kedua, kita harus ingat bahwa setiap kemampuan, kekuatan, dan kelebihan yang Tuhan berikan harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepadamu. Pergunakanlah semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan dan muliakanlah namanya. Sebab pada akhir hidup kita di bumi, kita akan berdiri di hadapan Allah dan Dia sendiri yang akan mengevaluasi seberapa baiknya kita melayani Dia dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Kristus, Allah ingin memakai kita untuk membuat suatu perubahan di dalam dunia ini. Dia ingin bekerja melalui hidup kita. Jadi yang penting bukanlah jangka waktu berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana dan seberapa banyak sumbangsih yang boleh kita kerjakan. Ingat, bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita tahu kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dan sudahkah kita mempergunakannya untuk melayani dan mempermuliakan namanya? Kita sebagai pengikut Kristus yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, sekali untuk selamanya harus saling melayani sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh. Karunia yang telah kita peroleh dari Tuhan harus dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk saling melayani sesama anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, setiap anggota tubuh Kristus akan berfungsi sesuai karunia yang ada padanya bagi pembangunan tubuh Kristus, dan semua anggota akan menikmati pemberian yang baik dari Tuhan dengan sukacita dalam Roh Kudus. Karena itu, kita masing-masing perlu menyadari karunia yang Tuhan berikan itu dan menggunakannya untuk melayani saudara-saudara kita. Kita melakukan perintah Kristus untuk saling mengasihi dan saling melayani. Tuhan telah memperlengkapi orang-orang percaya oleh karya Roh Kudus kemampuan untuk melayani Tuhan. Setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia dari Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan.
Namun seringkali kita merasa tidak pantas, tidak layak, tidak mampu untuk melayani. Padahal kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sama seperti tubuh jasmani kita terdiri atas banyak anggota, demikian juga anggota-anggota tubuh Kristus berfungsi dalam panggilan dan karunia yang berbeda. Tuhan yang menentukan tujuan dan fungsi kita, dan setiap bagian itu penting. Tak ada bagian yang dapat memisahkan diri dari yang lain. Kita telah diberi karunia Tuhan, maka apapun bentuk pelayanan yang kita kerjakan, apakah itu berkhotbah, mengajar, menginjili, menyanyi, bernubuat, dan sebagainya, harus dikerjakan dengan karunia Allah, bukan dengan kekuatan atau kepintaran kita sendiri. Bila kita melayani tanpa karunia Tuhan, pelayanan kita akan sia-sia. Bila kita menyadari bahwa di dalam kita ada karunia Tuhan, itu harus kita optimalkan. Rasul Paulus berpesan kepada Timoteus, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Allah telah memberikan karunia-Nya. Itulah perlengkapan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Gereja tak akan dapat berdiri tanpa karunia-karunia ini. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karunia yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, bukan milik kita. Kita hanyalah pengurusnya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Selamat beraktivitas, tetaplah andalkan kuasa dan kekuatan Tuhan dalam melakukan aktivitasmu hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur bagimu Tuhan yang menyertai memberkati kami pada saat ini. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami melayani seorang dengan yang lain. Itulah panggilan-Mu untuk kami. Ajarlah kami untuk tetap setia mengikut Engkau dalam panggilan kami, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini, kami mau serahkan, tuntun kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.